Selamat pagi untuk Bapak dosen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat perlindungannya sehingga sampai saat ini kita masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Durtenau dengan NIM 1723030012, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membahas dari mata kuliah Sosiologi Terapan, review buku yang ke-9 tentang Gender, Kesehatan, dan Teknologi yang diedit oleh Andre Webster dan Sally Ward. Pembahasan pada buku ini memberikan kontribusi yang berharga, di mana dinamika gender dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam perawatan kesehatan. Kontributor untuk buku ini membahas pertanyaan yang pertama, bagaimana pemahaman kita tentang gender diinformasikan dengan menganalisis hubungan sosioteknis teknologi informasi komunikasi di kesehatan. Yang kedua, bagaimana apresiasi relasi gender meningkatkan analisis cara teknologi informasi komunikasi dikembangkan, diterapkan, dan digunakan dalam konteks perawatan kesehatan. Buku ini juga menyatukan wawasan dari 3 bidang berbeda. Yang pertama, gender dan teknologi. Kedua, teknologi dan kesehatan. Ketiga, gender dan kesehatan. Dan menerapkan pada berbagai bahasan. Yang pertama, informasi mengenai gender. Pertumbuhan informasi dan komunikasi teknologi dalam perawatan kesehatan di seluruh dunia, teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak digunakan dalam pemberian perawatan kesehatan. Informasi sistem untuk mendukung berbagai kegiatan perawatan kesehatan termasuk pengumpulan informasi kesehatan, distribusi informasi kesehatan kepada warga negara, dan diagnosis serta perawatan yang lebih baik telah dikembangkan mencerminkan prioritas politik baru dalam peningkatan akuntabilitas dan keterlibatan publik, serta pengobatan berbasis bukti. Pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor kesehatan dapat mengubah cara kerja yang dilakukan. Adanya ketersediaan informasi kesehatan online yang meningkat dapat berubah hubungan dokter pasien dan meningkatkan sejumlah besar yurisdiksi dan masalah hukum. Teknologi pencitraan baru seperti resonansi magnetik pencitraan atau MPRI dapat mengungkapkan bagian tubuh yang sebelumnya tak terlihat dan memberikan serta menimbulkan pertanyaan baru bagi praktisi dan pasien. Jadi, informasi kesehatan konsumen saat ini mungkin termasuk penyediaan layanan kesehatan seperti dokter, perawat, dan pekerjaan sosial yang semakin sering mengakses dukungan dan saran online untuk praktik mereka. Demikian pula informasi kesehatan produsen tidak lagi hanya terdiri dari penyediaan kesehatan dan penyediaan informasi kesehatan spesialis, tetapi merupakan kelompok yang beragam yang mungkin termasuk peneliti, administrator pasien, pengasuh, dan organisasi pasien informasi kesehatan yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Ketika sistem informasi baru menjadi berjejaring dan karena peluang untuk perawatan terdistribusi meningkat, perawatan kesehatan semakin diakses jauh dari rumah sakit pusat, seperti klinik komunitas dan bahkan di rumah masing-masing. Bagaimana pemahaman kita tentang gender diinformasikan dengan mengeksplorasi hubungan sosial teknologi informasi komunikasi dalam perawatan kesehatan. Yang berikut mengenai gender dan kesehatan. Mengembangkan pemahaman kita tentang dinamika sosial yang terlibat di dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi dalam pengaturan perawatan kesehatan. Tentang gender dan teknologi menyarankan agar perempuan dan laki-laki dipengaruhi secara berbeda oleh perubahan teknologi, dan penelitian dilakukan pada tahun 1980-an membantu menantang pandangan bahwa teknologi netral dan bebas nilai sejalan dengan pendekatan pembentukan sosial, memahami teknologi hubungan masyarakat,
teknologi dipahami sebagai dibentuk untuk mencerminkan dan memperkuat hubungan hierarkis, kelas, dan gender. Budaya serta hubungan material antara gender dan teknologi, dan menyarankan itu justru karena persamaan antara maskulinitas dan teknologi dipertahankan secara simbolis, mungkin tidak diatasi hanya dengan kehadiran lebih banyak wanita dalam teknologi. Kebangkitan internet menawarkan kesempatan untuk analisis yang lebih kultural tentang gender hubungan teknologi untuk berkembang. Pergantian konstruktivis dalam studi teknologi feminis ini sejalan dengan perkembangan di tempat lain dalam studi teknologi, dan memunculkan pemahaman tentang gender hubungan teknologi yang tidak mengandalkan determinisme teknologi maupun sosial, tetapi lebih menekankan pada sifat hubungan yang saling konstitutif dan selalu bergantung. Hubungan gender bisa dianggap terwujud dalam teknologi dan identitas gender dan wacana yang diproduksi bersamaan dengan teknologi. Dalam konteks ini, dapat berupaya menganalisis cara-cara yang digunakan gender dan teknologi diproduksi bersama dalam berbagai pengaturan dan praktik perawatan kesehatan yang berbeda. Berikut mengenai teknologi dan kesehatan. Beberapa badan literatur terkait, termasuk sosiologi medis dan antropologi medis, studi ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer kerja kooperasi yang didukung, informatika medis, dan sistem informasi telah berkontribusi pada munculnya bidang beasiswa dikenal sebagai perspektif sosioteknis tentang informatika kesehatan. Pusat kesuksesan adopsi atau implementasi teknologi baru adalah pemahaman rinci tentang penggunaan dan konteks penggunaan. Kurangnya kesesuaian antara teknologi dan praktik kerja telah menjadi tema sentral dalam pendekatan sosioteknis untuk informatika kesehatan literatur. Kontribusi dalam konteks ini mengambil eksplorasi ini lebih jauh dari yang telah dicapai sebelumnya dalam upaya untuk mengembangkan yang baru wawasan dan menyarankan beberapa bidang baru untuk penelitian. Dalam kesehatan konteks perawatan, infrastruktur skala besar seperti sistem informasi rumah sakit biasanya memiliki banyak sistem klasifikasi yang dibangun di dalamnya. Misalnya, sistem informasi rumah sakit dapat menggunakan International Classification of Disease untuk melacak diagnosis pasien yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai bagian dari proses penagihan dalam kesehatan pribadi sistem perawatan. Berikut gender dan kesehatan. Badan sastra lain yang berpengaruh dalam pembingkaian pada buku ini difokuskan bidang gender dan kesehatan. Beberapa tema yang telah dilatih dengan baik yang relevan dengan perhatian kami di persimpangan ada 3: gender, kesehatan, dan teknologi. Tema yang berkenaan dengan cara pembagian kerja berdasarkan gender dalam format batik pekerja berbayar maupun tidak terbayar. Hubungan gender secara lebih umum menghasilkan kondisi dan praktik kesehatan gender. Misalnya, wanita mengalami konsekuensi kesehatan dari kekerasan dalam rumah tangga dan pemerkosaan, memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang dilaporkan lebih tinggi daripada pria, dan sering mengalami sikap buruk dari tenaga kesehatan di bidang medis pertemuan. Selain itu, wanita bertanggung jawab atas kesehatan orang lain, misalnya pria dan anak-anak. Berkembangnya literatur tentang pria kesehatan telah menarik perhatian pada hubungan antar kelas pekerja laki-laki dan risiko kesehatan tertentu yang dihadapi oleh pria. Pendekatan disipliner
dan teoritis untuk studi tersebut tentang dinamika gender dari teknologi informasi komunikasi dan kesehatan. Misalnya, beberapa kontribusi menekankan faktor struktural seperti pembagian gender berupa pekerjaan perawatan kesehatan formal maupun informal. Asumsi ini bisa jadi termasuk dalam dokumen kebijakan pemerintah yang menetapkan agenda untuk kesehatan masyarakat dan perawatan diri seperti yang telah dibahas. Wacana dapat ditemukan di beberapa literatur akademis juga. Pasien yang diinformasikan ini dapat dipahami sebagai semacam model ideal tentang bagaimana konsumen perawatan kesehatan harus terlibat dengan layanan kesehatan. Kesimpulannya, dalam bab ini, dalam bahasan di buku ini telah menunjukkan bagaimana signifikasi simbolis internet tidak bisa diremehkan. Semua peserta dapat dipahami sebagai mengambil posisi dalam kaitannya dengan wacana pasien yang diinformasikan di dalam yang digambarkan oleh internet sebagai aktor utama dan dipahami sebagai pemberdayaan. Jika tidak transformatif, tidak sepenuhnya mengejutkan dan telah mengakui peran sangat penting yang dimainkan oleh peneliti. Ada bukti bahwa perempuan dan laki-laki merasakan tekanan untuk itu menjadi lebih terinformasi dalam kaitannya dengan kesehatan, tetapi dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi laki-laki daripada perempuan, terutama dalam rumah tangga. Tradisional gender, di mana perempuan bertanggung jawab atas kesehatan, dalam kaitannya dengan internet secara khusus, dapat menunjukkan bahwa maskulinitas teknologi perasaan telah terbukti meskipun tidak selalu diekspresikan secara eksplisit. Jadi dapat berpendapat bahwa tanggapan Victor dan Peter terhadap pertanyaan tentang penggunaan internet dapat dipahami sebagai indikasi kesadaran mereka dalam persamaan ini bahwa posisi berbeda yang diambil dalam hubungannya itu dijelaskan sebagian oleh pengalaman khusus mereka tentang perbedaan dampaknya terhadap identitas maskulin mereka. Penyediaan informasi melalui internet meningkat seiring dengan meningkatnya pemerintah berusaha untuk memotong biaya. Hasilnya adalah kebijakan sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan penyediaan perawatan kesehatan yang sangat berfokus pada informasi. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.